90.1 Fast FM untuk Anda keluarga Fast. Kembali hadir dalam dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan pagi hari ini Raini nggak sendirian, seperti yang tadi sudah kita informasikan bahwasanya kita ada dialog dengan tema peringatan Hari Pahlawan 2024, Teladani Pahlawan Cintai Negeri. Di studio sudah hadir narasumber Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, ada Bapak Imam Teguh Purnomo SE AKT, Ibu Ayuning Sekar Suci, Bapak Ribut Budi Santoso, dan juga Bapak Haji Tugiman BSM Semita. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ini pasti ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangatnya luar biasa harus terjaga karena tema kita adalah peringatan Hari Pahlawan nih. Ada Pak Imam Teguh, apa kabar Pak? Saya mau menyapa dulu. Alhamdulillah sehat-sehat Mak, semangat selalu. Semangat selalu Bapak sebagai Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah ya. Dan juga Ibu Ayuning Sekar Suci, selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya temenin cantiknya ya Bu ya. Bapak-bapaknya kan ganteng-ganteng. Ya. Ibu di sini sebagai wakil dari perempuan di Jawa Tengah ya. Ada Bapak Ribut Budi Santoso juga. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak suasana Tenggarejo hari ini Pak? Alhamdulillah segar bugar. Segar bugar. Cerah ya. Pak itu gimana, apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, seger, bahagia. Bahagia, itu yang terpenting ya Pak ya. Iya. Perjalanan lancar ya Pak ya? Alhamdulillah lancar. Baik, kita tahu bahwasanya tanggal 10 November 2024 kemarin kita memperingati Hari Pahlawan Nasional nih keluarga Fas. Temanya luar biasa, Teladani Pahlawan Cintai Negeri. Bagaimana kita sebagai generasi muda penerus bangsa, masyarakat di Jawa Tengah pada umumnya juga nih keluarga Fas bisa ikut berperan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai macam cara untuk bisa bukan hanya sekedar memperingati seremonial aja. Ini mau tahu mungkin dari Pak Imam Teguh dulu nih, menurut Anda Pak, bagaimana kita harus memaknai peringatan Hari Pahlawan di saat-saat seperti ini nih Pak? Ya, tentunya selamat siang pada keluarga Fas. Nggih. Keluarga Fas tentunya bertemu kembali, berjumpa kembali dengan kami dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tentunya pada kesempatan pada kali ini kami ingin, karena temanya setelah 10 November kan? Ya. Nah, 10 November tentunya kita semua tahu bahwa itu adalah Hari Pahlawan. Nah, pada kali ini memang kami mengambil tema tentang meneladani pahlawan kan gitu. Iya. Nah, tentunya bahwa kemerdekaan kita itu tak lepas dari para pahlawan kita, karena Indonesia itu kan sangat mempunyai banyak sekali pahlawan. Benar. Ya kan? Baik sebelum, tentunya yang paling banyak sebelum kemerdekaan. Ya. Kan seperti itu. Bagaimana mereka meraih kemerdekaan ini dengan alat yang seadanya waktu itu, karena musuhnya kita itu kan orang yang sudah mempunyai senjata yang lebih modern. Ya, lebih luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Jadi timbul banyak dari berbagai macam agenda itu muncul para pahlawan-pahlawan negeri ini. Tentunya kita sebagai generasi yang sudah tidak perlu bersusah payah untuk meraih kemerdekaan. Ya. Tentunya bagaimana kita meneladani apa yang sudah menjadi pengorbanan para pahlawan pendahulu kita, bahwa mereka mengorbankan nyawa, dulu mungkin juga harta bendanya juga. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita ini sudah merdeka di zaman era seperti ini. Kita tinggal melanjutkan apa yang menjadi harapan atau cita-cita daripada pahlawan yang memang dengan perjuangannya untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah,
tentunya seperti itu. Oke, baik. Walaupun juga sekarang tantangannya lebih banyak ya Pak ya. Ya lebih banyak dan lebih kompleks. Ya. Ya kan, tapi lebih cenderung hanya kita menggunakan ya lebih banyak menggunakan akal dan pikiran daripada menggunakan tenaga. Iya. Kalau dulu tenaga dulu, benar. Akal pikiran juga digunakan. Baik. Oke, baik. Kalau misalnya kita ke Pak Tugiman dulu nih, bagaimana menurut Bapak untuk memaknai peringatan Hari Pahlawan nih Pak? Ya. Kalau untuk versinya Bapak nih, Ya, gitu kan kita tahu pengen nih. Oke, terima kasih keluarga Fas. Perkenalkan dulu, nama saya Tugiman. Kebetulan saya adalah wakil dari Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan juga Boyolali yang kebetulan sekarang saya berada di Fas di Kabupaten Magelang. Baik keluarga Fas yang berbahagia, kita berhutang budi kepada para pahlawan. Karena itu bagaimana cara kita memaknainya, pahlawan yang sudah luar biasa mengorbankan jiwa, harta, dan juga segala halnya. Maka cara kita memaknai adalah bagaimana kita bisa meneruskan perjuangan pahlawan yang sudah membuka pintu kemerdekaan itu. Dengan cara gimana? Dengan cara kita berkarya, mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan bidang kita masing-masing, baik itu bidang sosial, politik, maupun di bidang ekonomi, apalah yang kita punya kemampuan maksimal untuk kemajuan, untuk kesejahteraan bangsa dan negara kita. Jadi begitulah cara kita memberikan makna. Jadi marilah kita hutang budi itu kita tutup dengan bagaimana kita memberikan yang terbaik sesuai dengan kapasitas, fungsi, dan juga potensi yang kita miliki masing-masing. Dan saya kira apapun bidangnya, apapun di mana tempat berkarya, insya Allah itu baiklah bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Baik, jadi memang bidangnya macam-macam ya Pak. Ya. Yang politik ya silahkan saja ya. dengan Jadilah ilmu politiknya. Iya benar. Ya, memperjuangkan aspirasi rakyat. Yes. Gitu. Jadi memang benar-benar sudah pada porsinya masing-masing ya. Termasuk juga pada generasi muda yang saat ini lagi juga demam yang namanya suka dengan olahraga, ini juga bisa ya Pak untuk memaknai Hari Pahlawan ini. Iya, apapun profesinya. Ya diberikan yang terbaik. Oke, baik. Kalau kita bergeser dulu nih, agak nyebrang nih ke Bu Ayu dulu nih. Saya mau tahu nih Bu, kalau kita lihat kan tadi seperti Pak Imam Teguh bilang, kita berbeda dari tahun yang dulu-dulu banget gitu ya Bu. Udah nggak cuma tenaga lagi yang paling besar dibutuhkan. Apalagi dengan tantangan terbesar kala ini generasi muda ini PR-nya udah banyak banget kan Bu, dengan perkembangan teknologi. Itu seperti apa? Kita harus meneladani pahlawan gitu Bu. Ya, jadi kalau berbicara sejarah gitu ya, ini kan yang pertama yang perlu kita pahami dan perlu kita tekankan di dalam generasi muda itu tidak hanya cerita sejarahnya saja. Iya. Artinya kita tidak biasanya kalau di sekolahan itu kan kita menghafal tanggal sekian, peristiwanya ini dan lain sebagainya. Tetapi harapannya itu tidak hanya sebagai sejarah, tetapi generasi muda itu terutama ya anak-anak gitu ya, itu ditekankan supaya lebih mendalami perjuangan para pahlawan. Artinya begini, mereka sudah mengorbankan jiwa dan raga, harta benda yang tadi sudah disampaikan, tetapi tentunya ini atas dasar kecintaan terhadap tanah air kan begitu. Nah, sehingga berkaitan dengan semangatnya, semangat untuk berbuat kepada bangsa Indonesia, lalu kaitannya juga dengan keikhlasannya. Nah, ini memang yang harus ditekankan kepada teman-teman generasi muda. Apalagi kalau tadi Mbak Reni yang menyampaikan
bahwa memang sekarang ini ya tantangannya sangat Luar biasa ya. luar biasa sekali. Nah, sehingga apalagi yang namanya kemajuan teknologi, lebih spesifik lagi mungkin gadget mungkin gitu ya. Iya. Nah ini kan memang tantangannya sangat luar biasa sekali, sehingga harapannya ketika kemarin kita 10 November ini anak-anak, terutamanya anak-anak SD, SMP, SMA itu mungkin di hari Minggu telah mengikhlaskan harinya untuk Masuk melaksanakan sekolah, upacara, tetapi harapannya memang tidak hanya sekedar seremonial upacara, tetapi harus memaknai lebih dalam bagaimana sih perjuangan mereka. Jadi menekankan bahwa ya kita ini sebagai generasi yang sekarang itu sudah sangat bersyukur sekali dan mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Karena para pahlawan inilah kita sekarang berada di sini di saat ini di posisi seperti ini, ya sudah sangat luar biasa sekali. Tinggal bagaimana atas dasar kecintaan tanah air kita memberikan kontribusi sebaik-baiknya untuk bangsa Indonesia ini. Baik, jadi memang karena beliau-beliaulah itu kita ada di sini bisa bersekolah yang bukan cuma kaum laki-laki aja ya Bu ya. Oh iya, perempuan pastinya. juga pastinya dia punya kesempatan lebih dong Bu Ayu, merasakan dong. Betul, apalagi kan sekarang kan ya kita kan misalnya di politik gitu ya. Kalau kita perempuan di politik ini kan memang dulu sebelum 2009 pilihan legislatif 2009 mungkin kan peserta untuk pilihan legislatif itu kan perempuan kan juga sangat sedikit sekali, sehingga berkat adanya undang-undang di tahun 2008 yang mengharuskan 30% perempuan, artinya itu kan membuka peluang bagi kita para perempuan itu juga bisa menyuarakan seperti halnya kaum laki-laki. Iya, baik. Jadi memang penghargaan, apresiasi yang luar biasa itu kembali lagi kepada diri kita sendiri, pribadi masing-masing dari generasi penerus bangsa. Karena kan kita kalau berbicara 10 sampai 20 tahun ke depan, inilah anak-anak SMA atau pelajar-pelajar ini nanti akan meneruskan ya Bu. Betul. Ya, siapa tahu juga sekarang adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas tiba-tiba besok 10 tahun ada yang menggantikan atau mendampingi Bu Ayu gitu ya sebagai wakil dari perempuan di Jawa Tengah. Iya, harapannya makin kesana semakin banyak perempuan yang bisa berpartisipasi aktif. Iya, baik ya. Dulu yang pasti kita udah benar-benar ada kemajuan yang luar biasa gitu ya. Tapi saya ada. Jangan ditinggalin. Iya gitu ya. Oke deh, Bapak Ribut sendiri bagaimana melihat ya Pak? Yang seperti tadi Bu Ayu, bahwasanya memang berkat dari jasa para pahlawan ini, kita para perempuan juga bisa duduk nih di politik begitu Pak. Bapak melihatnya seperti apa tantangan juga bagi generasi muda? Bagaimana menciptakan peluang nih Pak untuk bisa ikut memperingati Hari Pahlawan? Terima kasih Mbak Reni. Terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Ribut Budi Santoso dari Jateng 8. Kalau saya melihatnya momentum Mbak. Jadi untuk tahun 2024 tepatnya 10 November kemarin hari Minggu itu menjadi pijakan kita. Bagaimana kita akan mewarisi dan meneruskan perjuangan para pahlawan, utamanya generasi muda dengan sekarang ini bisa disebut katanya konon itu globalisasi. Benar. Nah, ini yang harus kita dalami bersama, harus kita rasapi bersama bagaimana kita akan menjadikan momen di tahun 2024 itu peluang untuk generasi muda. Apalagi pemerintah ini kan yang sekarang ini kan untuk labelnya dalam peringatan Hari Pahlawan ini tahun 2024 kan teladani pahlawanku, cintai negeriku. Benar. Negerimu maksudnya begitu. Oke, nah ini sebenarnya sebuah momentum bagaimana kita akan mengisi itu. Tetapi saya ingat Bapak kita, Bapak proklamator kita pernah bilang, jadi jas merah.
Yeah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah ini momentum bagi kaum muda bagaimana nanti ke depannya ini juga akan menjadi tonggak-tonggak sejarah untuk kaum muda ini diberi hak yang utama bagaimana bisa mengisi kemerdekaan yang kemarin sudah diraih, diciptakan, diprogramkan oleh pahlawan-pahlawan kita. Okay. Kalau itu jadi ini momen sebetulnya untuk generasi muda bagaimana kita akan mengisi sebetulnya kedepannya itu kali apa dengan proses globalisasi. Baik, jadi memang jangan sampai disia-siakan ya momennya begitu terlewat gitu aja gitu ya Pak ya. Kalau misalnya tadi peran perempuan nanti persentasenya dinaikin nggak masalah ya Pak ya? Oh nggak masalah. Karena laki-laki itu kan senangnya dengan perempuan. Oh gitu. Kalau laki-laki dengan laki-laki wah berbahaya. Aduh, harus ada tinjauan lebih lanjut ya Pak. Oke deh, baik. Ya semoga saja dari momen ini pun juga bisa meningkatkan solidaritas dari masyarakat di Jawa Tengah sendiri begitu ya Pak ya. Lebih bisa mengedukasi generasi penerus bangsa nih Pak ya. Kalau misalnya lihat dari sekarang, kalau kita lihat juga banyak generasi muda juga yang masih belum tanggap sama momen nih Pak. Apalagi di Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang beberapa belakangan ini masih ada tawuran remaja. Nah, ini tanggapan Bapak seperti apa nih Pak? Jadi begini, ini kan momen berarti harus kita mempunyai inovasi. Ya. Inovasinya apa? Pak, menurut saya ya kita kembalikan lagi ke kearifan lokal, wisdom, guyub rukun, kerja bakti, gitu. Seperti saya kemarin tanggal 10 kita juga mengumpulkan para muda, utamanya siswa, melakukan upacara bendera, terus pertunjukan kesenian. Pertunjukan kesenian. Itu oleh teman-teman muda kita. Oke. Pelajar SMP. Kemarin kita juga bekerjasama dengan salah satu institut seni Indonesia di wilayah Surakarta. Oke. Jadi ada wadah difasilitasi juga. Di Desa Sumbung, Kecamatan Cepoko, Kabupaten Boyolali. Dan itu rutin sebetulnya bagaimana kita akan meningkatkan kreativitas daripada kita tadi ada tawuran, ada jackshot terus, tidak mandek-mandek 24 jam kan itu. Jadi ya perlulah ada inovasi-inovasi untuk kaum muda kita. Baik. Di saat-saat momen-momen tertentu. Ya. Nah, ini momennya Hari Pahlawan. Oh iya, baik. Ya, ini ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah masuk di redaksi kami. Nanti mungkin saya akan bertanya juga dengan Pak Imam Teguh, pahlawan era modern seperti apa tanggapan Pak Imam. Tapi setelah jeda berikut ya, Bapak Ibu kita break dulu. Informasi berikut ini Keluarga FAS. Setelah ini kita akan bergabung kembali dalam dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tetap di 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM untuk Anda keluarga FAS, kembali dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan kami juga masih akan menanti kebersamaan Anda keluarga FAS yang ingin bergabung, bertanya langsung dengan narasumber kami terkait dengan tema kita hari ini adalah peringatan Hari Pahlawan 2024, teladani pahlawan cintai negeri. Masih ada anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi A yang sudah hadir di studio kami nih keluarga FAS ya. Anda tetap bisa mengikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah via akun X atau Twitter ya @kominfo_jtg, Instagram kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id dan juga YouTube Kominfo Jateng. Tadi sudah diawali bagaimana kita bisa berperan sebagai generasi muda untuk peringatan dan juga memaknai Hari Pahlawan nih. Banyak sekali masukan-masukan dari bapak-bapak dan juga ibu yang ada di studio ini. Reni mau bertanya lagi kepada Pak Imam Teguh nih, ada pertanyaan kebetulan yang masuk di redaksi kami nih Pak melalui 0815 78709640. Tentu di tengah tantangan yang seperti Bapak sebutkan di awal tadi, tahun-tahun ini memang tantangan bagi generasi muda banyak sekali. Bu Ayu juga tadi juga menjelaskan banyak juga generasi muda yang sudah terjun ke dunia politik nih Pak. Di sosial media ini lagi anget banget isunya nih Pak. Tinggalkan kuliah demi nyalek nih. Menurut Bapak seperti apa ini Pak? Ada beberapa yang sekarang kan sosial media udah luar biasa nih Pak. Komen udah terserah aja gitu ya. Bagaimana memfilternya masing-masing. Dan tanggapan Bapak sebagai anggota dewan seperti apa Pak? Kalau menurut saya gini, karena juga saya punya pengalaman. Anak saya kebetulan dia masih kuliah, masih kemarin semester 6 ya, semester 6. Tapi dia pengen punya pengalaman nyalek.
Oke. Ya, akhirnya kita berikan. Karena mungkin ada darah di situ, darah bapaknya kan. Ya, kenapa tidak? Iya. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena maaf, semakin kesini minat anak muda pun untuk menjadi politisi juga mulai agak berkurang. Karena apa? Dengan sistem yang seperti sekarang ini, dengan era pemilu dengan suara terbanyak ini, tidak menutup kemungkinan memang high cost sehingga mereka akan cenderung lebih tidak tertarik di dunia politik kan seperti itu. Tapi ada juga yang nyon saya maaf, mereka tanpa pakai biaya juga bisa jadi karena bagaimana dia mencari massa atau mencari pendukung dengan memanfaatkan mungkin pada saat kemarin dia aktif di kegiatan-kegiatan sosialis, kegiatan-kegiatan kepemudaan, aktif menjadi ikut di organisasi-organisasi. Nah, sehingga banyak teman, akhirnya teman ini akan membantu dia untuk mencarikan suara. Kan seperti itu. Dan kalau saya melihat ataupun yang sudah kita rasakan lah ya, yang sudah kita rasakan bahwa kita berjuang, untuk negara, untuk bangsa ini di jalur politik, ya memang harus kan seperti itu, memang harus gitu loh. Karena eksekutif ini kan kebanyakan tinggal mau ke eksekutif atau mau ke legislatif kan seperti itu. Eksekutif, pucuk pimpinan eksekutif adalah juga ujung-ujungnya elit politik, yang orang dari politik, apalagi yang legislatif udah tentu, udah pasti kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya, bila mana memang nanti dia jadi, harus tetap dilanjutkan kuliahnya, jangan terus berhenti gitu ya Pak? Berhenti kan gitu, jangan terus berhenti. Banyak kok, banyak di Kabupaten Purworejo itu ada 2 orang yang dia jadi walaupun masih kuliah tapi tetap lanjut kuliah, tetap lanjut kuliah. Nah, tentunya tidak juga meninggalkan aktivitas atau kegiatan-kegiatan kedewanannya, karena mereka pada umumnya terus pada ambil yang program weekend, Sabtu Minggu untuk mereka kuliah. Jadi tetap aja, nggak ada masalah, semangat terus anak muda. Apalagi justru kita pengennya kalau bisa yang muda-muda ini udah mulai bisa tampil kan. Benar gitu. Pak. Ya seperti kalau saya dulu usia sebelum 30 Mbak udah jadi anggota DPR. Dan itu persis setelah saya selesai kuliah 2 tahun lah kalau waktu itu ya, setelah kuliah 2 tahun. Usia ideal ya Pak? Usia ideal, mungkin Mbak Ayu lebih muda lagi. Iya. Beliau waktu umur 20 tahun udah jadi anggota DPR. Klarifikasi aja Bu, 20 tahun benar Bu? Enggak. Tapi setidaknya memang usia 30 ini mungkin adalah usia-usia ideal ya. Gitu ya. Karena memang harapannya ketika generasi muda benar-benar bisa terjun untuk negara begitu ya Pak, berjuang tadi kan masanya lebih panjang ya Pak ya. Masanya dia lebih panjang, mungkin melalui dulu dia proses kan dari kabupaten, benar, terus nanti naik ke provinsi, udah itu naik ke RI. Jadi pengalaman mereka itu lebih tidak instan, nggak instan. Jadi dia udah bisa benar-benar mengerti tahapan-tahapannya, apa yang dia lalui pada saat dia jadi, misalkan jadi anggota DPR di kabupaten, di provinsi seperti apa, untuk di RI harus seperti apa. Iya, jadi prosesnya memang benar-benar matang nantinya gitu ya Pak ya. Itu kan ada juga ini yang instan kan. Wow, tahu-tahu udah di pusat aja nih Pak. Waduh, langsung Pak, bahas yang lain nih Pak. Langsung tahu-tahu ada yang langsung RI gitu kan. Nah, ya begitulah. Jadi kita juga bisa melihat kan gitu. Saya tahapannya ada. Dulu saya pernah di kabupaten. Oke. Pak
Tugiman juga, Pak Ribut juga. Kalau Mbak Ayu enggak eksekutif dia langsung di provinsi. Jalur ekspres dan prestasi dong ini, jalur prestasi kalau dong. Mbak Ayu jalurnya jalur prestasi. Jalur prestasi. Dia kalau aktivisnya tuh udah aktivis yang luar biasa. Kalau kita kan aktivisnya kelas kabupaten. Oh, kalau gitu. Mbak Ayu udah nasional. Baik, berarti kan Ibu Ayu kan berarti salah satu generasi muda yang bisa memanfaatkan momen dong, Bu. Iya kan? Harus berarti Pak. Berarti kan benar tepat. Iya, generasi yang bagus yang kayak gitu. Nah, Tadi kan Pak Ribut di awal bisa bilang kalau ini adalah momen kan. Terus Bapak Imam juga mengiyakan bahwasanya ada beberapa anggota legislatif yang kemarin ini mereka berjuang dari awal karena memang sudah terjun ke masyarakat. Circle-nya memang sudah mendukung ya. mendukung. Contoh nyata adalah Ibu Ayu ya. Iya, Ibu bagaimana menanggapinya? Berarti kan ini memang generasi muda sekarang ini harus benar-benar lagi dong Bu ditekankan, nggak hanya kalau kita lihat ya Bu, mungkin kan ada beberapa bagian dari generasi muda yang memang dia fokus juga ke pendidikan ya kan, terus ke lingkungan yang lebih positif. Tapi ada beberapa juga oknum generasi muda yang malah itu tadi Bu, manfaatin perkembangan teknologi dengan hal-hal yang nggak berguna. Salah satunya kalau yang berguna kan Bu Ayu seperti ini. Positive vibe-nya kan banyak Bu jadinya. Ini bagaimana Ibu menanggapinya? Membangun semangat dong ya Bu. Jadi kalau misalnya menurut saya secara pribadi memang sah-sah saja ya. Ini kan memang sebuah pilihan hidup bagi generasi muda gitu. Benar. Entah itu mau melanjutkan di bidang pendidikan terlebih dahulu, setelah itu mengabdi kepada negara ya juga bisa. Atau mungkin seperti yang tadi disampaikan Pak Imam bahwa anaknya memilih untuk sambil melanjutkan kuliah itu juga ikut mengabdi pada masyarakat. Itu kan sebenarnya sebuah pilihan dan itu hak sebagai warga negara Indonesia yang benar gitu. Nah, justru memang kita harus mengambil positifnya ya gitu. Maksudnya harus mengambil positifnya ya, bersyukurnya tadi yang sudah disampaikan. Pertama, sekarang yang namanya generasi muda itu saya melihatnya ketertarikan terhadap politik itu memang cukup minim. Kita harus bersyukur bahwa ada anak-anak muda yang kepengen ikut berpolitik gitu ya, mengabdikan pemikirannya untuk bangsa dan negara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini juga tentunya justru dengan adanya generasi muda ini justru kan mempunyai pemikiran yang terkadang berbeda dengan kita-kita. Entah itu kreativitasnya, entah itu inovasi dan juga intinya pemikirannya itu untuk zaman sekarang yang era teknologi, era media sosial, era gadget, era globalisasi, itu memang pemikirannya bisa lebih terbuka dibandingkan dengan mungkin kita-kita yang ada di sini gitu ya. Nggak bisa. Nah, jadi kadang begini, soalnya begini juga. Saya itu pengalaman anak saya 4 SD. Saya itu kalau sederhana lah, video call sama anak saya kelas 4 SD. Itu anak saya cuma bisa, mungkin kan cuma hanya bisa video call, tapi dia tuh sampai bisa membagikan layar, bisa ini loh mah, ini begini, terus membagikan layar, jadi dimunculkan gitu kan apa yang ingin dia sampaikan, misalnya dari screenshot salah satu website misalnya, itu tuh bisa terus bisa dicoret-coret, ini loh begini, itu kan itu 4 SD Mbak. Artinya menerima ilmu itu sangat cepat sekali. Benar. Dibandingkan dengan kita. Nah, sehingga harapannya adanya generasi muda ini tentunya bisa merubah juga gitu. Benar. Maksudnya sekarang kan zaman sekarang itu semua serba cepat. Benar. Gitu ya. Kita harus ibaratnya menyesuaikan dengan zaman ini kan harus cepat. Nah, apalagi dengan adanya teknologi, sehingga harapannya ketika menjadi politisi, entah itu mau di eksekutif, entah itu mau di legislatif, harapannya pemikirannya itu bisa disalurkan untuk membenahi yang mungkin masih kurang, dan menambah positif
tentunya untuk bangsa dan juga negara. Baik. Jadi harapannya itu, karena dengan pemikiran-pemikiran yang sangat cepat Iya. ini, Terlihat sekali perbedaannya begitu ya Bu ya. jadi ya harapannya itu saya sangat sepakat kalau sambil mengambil kuliah misalnya, karena bagaimanapun juga pendidikan itu ya juga menambah ilmu, menambah pemikiran untuk dikontribusikan menjadi politisi mau di eksekutif maupun di legislatif. Baik, jadi itu juga nanti akan mempengaruhi beberapa kebijakan yang diambil juga ya Ibu ya. Harapannya seperti itu ya, nggak masalah kalau mungkin ada komen-komen yang positif ataupun negatif, karena memang kan pemikiran orang di luar sana banyak sekali ya Bu ya. Iya. Kalau generasi sekarang mau berhenti kuliah atau cuti kuliah dulu terus mau nyalek gitu nggak masalah, yang penting Kalau menurut saya tidak masalah kalau misalnya memang mampu dan dipilih. ya, iya. Kalau nanti dipilih lanjutin kuliah, kalau nggak dipilih ya lanjutin kuliah lagi. Ya memang kita juga harus ketika sudah dipilih, ketika sudah meninggalkan sesuatu hal, tapi yang penting adalah pasca itu kontribusinya terhadap bangsa dan negara. Iya, tanggung jawabnya seperti apa gitu ya. Baik. Ya, kita beralih ke Pak Ribut nih. Bagaimana nih Pak? Gak apa-apa dong Pak. Iya, tadi setelah dijawab kan tantangan-tantangan dijawab langsung dengan kerja nyatanya Bu Ayu yang sampai sekarang prestasinya sudah terlihat gitu ya. Pak Ribut, kalau melihat dari di era sekarang ini kan peran pemuda itu banyak banget ya Pak untuk merefleksikan semangat dari kepahlawanan ini. Nah, kaitannya juga dengan masalah kalau tadi saya tanya tawuran, sekarang bullying nih Pak, seperti apa nih Pak? Jadi perkembangan teknologi yang luar biasa, peran pemuda juga udah luar biasa, banyak tempat yang bisa yang menjadi fasilitas, tapi di tengah itu pun ada beberapa kasus bullying di generasi muda. Seperti apa Pak Ribut? Tapi saya akan nambahi dulu. Oh boleh, boleh. Dengan anak muda tadi. Wah iya siap. Jadi perlu kita ketahui bersama sebetulnya kita itu sudah dipicu oleh Pak Bung Karno kita. Iya. Jadi Bung Karno itu 26 tahun sudah menjadi ketua partai. Wah. Itu termuda itu. Gitu. Iya, 26 tahun dia mendirikan PNI. Terus Muhammad Hatta itu 25 tahun dia mendirikan Perhimpunan Indonesia. Gitu. Terus salah satu menterinya Soekarno, Pak Syahrir itu 36 tahun sudah menjadi Perdana Menteri itu. Luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Terus Menteri Luar Negeri, tapi bagian mana gitu kalau tidak salah. Nah ini kan sebetulnya memicu kita bagaimana proses itu harus dilakukan sebetulnya oleh generasi muda. Iya. Nah, politisi yuk tua, aku ya ora setuju. Iya, kalau saya sudah memberikan hak atau peluang kepada generasi kaum muda. Nah itu tidak apa-apa karena proses itu. Menurut saya sama seperti Mbak Ayu, itu pilihan. Iya benar, pilihan harus. Atau mungkin sudah garis Tuhan. Iya, memanfaatkan momen ya Pak ya. Nah terkait dengan sekarang ini banyak perundungan, banyak momen ini kan sebetulnya ya ala ciri negatif lah terkait dengan globalisasi tadi. Tetapi globalisasi itu juga menjadi peluang kita sebetulnya kalau pemuda ini juga kita arahkan. Harus ada bimbingan, ya toh. Harus ada ya kalau pemuda itu wong jeneng cah nom ya mesti kudu dielekke kalau orang Jawa itu. Kalau ndak dielekke ya semacam itu gitu. Jadi sebetulnya ya harus ada sosialisasi yang kuat dari pemangku kepentingan utamanya pemerintah. Kalau bisa ya Kominfo karena yang merajai internet atau merajai jagat maya ini kan Kominfo kalau di kita. Nah itu harus diperlakukan maksimal terkait dengan konten-konten yang tidak perlu begitu. Semisal misalnya terkait dengan konten yang tidak bagus, monggo bisa dibredel oleh atau dihentikan atau dihack oleh Kominfo terkait dengan proses itu. Karena kalau misalnya itu dibiarkan ya semakin merajalela dan itu akan semakin berkembang. Karena biasanya falsafahnya mereka, falsafah media sosial itu kan kalau sudah ke-upload satu langsung berantai. Benar. Berantai mungkin akan diberikan kepada orang lain. Kenapa? Menurut psikologi dunia maya, kalau dia itu menyalurkan lebih banyak ini dianggap wah ini penguasa jagat maya ya. Ini kok informasinya banyak. Nah, ini ya wah ini nah itu loh.
Jadi hal-hal ini yang sebenarnya harus dilakukan oleh negara. Karena sekali lagi di luar negara saya kira tidak akan mampu untuk membredel atau menghentikan terkait dengan proses ini. Baik. Karena itu tadi secara psikologi ada kebanggaan lah dalam tanda petik kalau dia bisa memberikan hal terbaru. Seperti kemarin ada kejadian kecelakaan ya di mana? Di tol itu. Itu kan tidak menit, detik. Seluruh Indonesia, seluruh jagat raya bisa mengetahui. Gitu. Benar, Pak. Nah, ini yang harus juga diberikan atau dikuatkan oleh pemerintah atau kepentingan terkait dengan proses itu. Kalau saya itu yang harus dibuka oleh negara state terkait dengan proses bagaimana hal yang negatif itu tidak berkembang. Baik. Walaupun sebetulnya peluangnya lebih besar. Benar. Okay. Apalagi kita menggunakan yang namanya local wisdom itu. Baik. Mungkin itu Mbak Reni. Baik, jadi memang negara harus hadir juga ikut berkontribusi sesuai dengan perannya. Terlebih dengan konten-konten yang sekarang ini gampang sekali ya Pak. Mungkin lebih banyak nanti konten-konten yang positif, edukasi ya Pak ya. Memberikan semangat. Ya tadi luar biasa. Contohnya Pak Karno juga sudah 26 tahun sudah bisa menjadi ketua partai gitu ya. Jadi memang sudah dari dulu contohnya udah ada sebenarnya ya Pak ya. Oke, baik. Kalau kita kembali lagi ke pertanyaan bagaimana dengan generasi muda nih Pak Tugiman, tadi kan bullying ya Pak ya. Sekarang juga kan di sosial media yang main judi online bukan orang yang tua-tua aja nih Pak. Generasi muda ini juga bilangnya game online. Tapi ternyata ada judi online di situ. Bagaimana Bapak menanggapinya nih untuk generasi muda yang malah justru tidak apa ya Pak, tidak menghargai jasa pahlawan ini Pak? Iya, baik, terima kasih. Jadi teknologi ini kalau salah memanfaatkan jadi merepotkan. Contohnya judi online. Ada dua pendekatan yang menurut saya ini perlu dua-duanya dilakukan. Yang pertama dari sisi regulasi. Oke. Judi online itu kan sebenarnya sangat mudah untuk dihentikan dari silvernya itu, dan itu peran pemerintah. Nah, jadi pemerintah memang harus mengendalikan, ya. Jangan sampai kemudian malah indikasinya muncul dari penyelenggara pemerintah yang mengoperasikan. Itu dari sisi regulasinya harus ketat. Nah yang kedua, sebaik apapun regulasi, peraturan, pembatasan, pengawasan itu juga akan bisa dimanfaatkan kalau memang masyarakat sendiri, apalagi generasi muda tidak punya filter. Nah yang kedua adalah bagaimana kita juga masyarakat ini diberikan edukasi, ya, terutama ya di lembaga-lembaga sekolah, di lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta atau masyarakat sekalipun. Jadi memang pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan agama itu memang tidak boleh berhenti ya, tidak boleh berhenti di level tertentu. Itu terus menerus bahkan sampai Tuhan pun itu diperlukan. Nah, supaya memang dari sisi masyarakat ini punya filter, bahwa itu dosa, bahwa itu merugikan kita, bahwa itu akan menyusahkan keluarga, bahwa itu akan menjadikan kita malas, bahwa itu menjadikan kita tidak produktif dan lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya kita juga edukasi masalah yang berkaitan dengan bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai moral itu ditingkatkan lagi. Saya berharap di sekolah-sekolah formal itu pendidikan moral itu pendidikan budaya, pendidikan moral, pendidikan agama itu dari semenjak TK sampai perguruan tinggi bahkan sampai S3 harus tetap diajarkan. Nah, tidak harus yang SD saja. Benar. Atau dibatasi. Sekarang SMA aja kayaknya sudah minim ya. Apalagi kuliah itu kan ya harusnya lebih kenceng ya Pak. Harus lebih kenceng. Dan juga pendidikan bagi ibu-ibu saya kira, karena sebaik apapun yang ada di lembaga formal sekolah, tetapi kalau di keluarga itu tidak
apa itu tidak diberikan situasi yang mengarah kepada pendidikan moral itu ya repot juga. Jadi ibu bapak perannya sangat penting. Baik, jadi memang madrasah utama bagi anak itu adalah sebenarnya seorang ibu di rumah. Walaupun pendidikannya luar biasa di luar, tapi ya harus di rumah diingatkan lagi nih ya Pak ya. Iya, tapi ibu boleh jadi politisi juga. Benar, iya. Sesuai porsinya nih Pak. Kalau sudah kembali ke rumah, kembali lagi jadi ibu kan, jadi ibu rumah tangga dan istri yang solihah dong Pak. Kalau sudah nanti di kantor beda lagi. Karena memang itulah kekuatan kita ya Bu ya. Betul. Oke baik, Ibu Bapak kita break dulu karena nanti ada adzan zuhur di menit ke-24 lepas dari pukul 11 ini. Kita break, setelah jeda kita akan kembali lagi. Keluarga Fas tetap di 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM untuk Anda keluarga Fas. Kembali lagi dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait dengan tema kita peringatan Hari Pahlawan 2024, Teladani Pahlawan Cintai Negeri. Narasumber yang hadir di studio kami ada Bapak Imam Teguh, ada juga Pak Sunarno, ada juga Ibu Ayuning Skar Suci, ada Pak Ribut Budi Santosa dan juga Bapak Aji Tugimin. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwasanya banyak sekali tantangan yang luar biasa yang menjadi PR kita bersama masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, untuk bisa meneladani semangat dari para pahlawan. Dari mulai kita memanfaatkan momen ya keluarga Fas, terus juga bagaimana kita menciptakan inovasi di tengah kemajuan dan juga banyaknya peluang untuk kemajuan bangsa ini. Nah, Reni mau tanya dulu nih sama Pak Narno, boleh ya Pak ya? Bagaimana nih Pak langkah konkret yang bisa dilakukan sebagai wujud kita cinta terhadap negeri, baik itu sebagai individu ataupun bagian dari masyarakat dan juga komunitas, Pak. Baik, Mbak Reni. Baik. Selamat siang. Siang, Bapak. Baik. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dengan memperingati Hari Pahlawan ini tidak hanya seremonial, tapi juga yang penting adalah mengambil hikmah dengan menghayati, melaksanakan apa yang namanya jiwa dan semangat para pahlawan itu sendiri. Untuk bisa menyintai Indonesia ya harus konkret, tidak hanya omon-omon ya konkret sekecil apapun. Contohnya kecil, kita harus berusaha biasakan untuk katakanlah menggunakan produksi dalam negeri. Ini suatu bentuk kecintaan kita terhadap. Kemudian juga kita harus memupuk rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan. Itu salah bentuk juga jika umpamanya ini di tengah-tengah masyarakat ini ada urunan bentuk gotong royong, ya kita harus ambil bagian, jangan kita harus menghindar gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk konkret sekecil apapun. Kemudian juga ketika negara memanggil kita dalam bentuk apapun, kita dibutuhkan, ya kita harus siap. Itulah bentuk-bentuk konkret dalam meneladani dan mengimplementasikan semangat pahlawan. Kemudian banyak sifat-sifat pahlawan yang perlu kita implement dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika itu ada sesuatu masalah di lingkungan kita sebagai pemimpin atau sebagai warga negara harus bisa tampil patriotik. Patriotik itu artinya berdiri di depan, jangan kita malah itu adalah bentuk-bentuk yang mesti harus kita wariskan kepada khususnya para generasi muda, karena generasi muda ini adalah pemilik masa depan bangsa ini, ada di mereka-mereka. Dan ini bisa diadakan adanya diskusi-diskusi di level komunitas, di level, makanya kita
DPRD Provinsi Jawa Tengah kan selalu mengadakan komunikasi dengan para konstituennya, dengan para masyarakat. Ini adalah bentuk daripada dalam rangka memupuk cinta tanah air. Oke, baik. Jadi memang banyak sekali langkah konkret yang bisa dilakukan dan diciptakan gitu ya Pak ya? Iya, bisa. Baik, baik. Ini juga ada beberapa pertanyaan, monggo nanti Pak Nano atau Pak Imam atau Bu Ayu yang mau menjawab nih, atau Pak Ribut dan juga Pak Bapak. Bahwasanya ini ada pertanyaan, bagaimana langkah konkret dari DPRD dalam menanggapi maraknya ujaran kebencian atau bahkan buzzer yang memecah belah masyarakat, serta upaya untuk menciptakan ruang diskusi yang sehat di media sosial. Lagi-lagi medsos lagi nih Pak. Iya. Monggo. Iya. Baik. Jadi ya kita harus pandai-pandai dalam dunia yang serba cepat ya, dan kemajuan teknologi yang luar biasa ini, di mana kita harus bisa memilah dan memilih suatu berita, karena khususnya di medsos itu jangan beranggapan bahwa setiap info atau apapun, berita apapun itu sudah benar atau berita yang bisa disebarluaskan, karena kalau di medsos kan tidak ada sumber beritanya ada, tapi yang memvalidasi, memverifikasi itu kan tidak ada, semau-maunya dia. Di-upload aja ya. Di-upload gitu. Ya, beda kalau media mainstream kan ada penanggung jawabnya, ada verifikasinya dan macam-macam. Nah, ini harus bisa memilah dan memilih berita-berita yang sekiranya itu mengandung tadi seperti ujaran kebencian, bisa memecah belah, ya jangan di-share. Untuk diri sendirinya boleh, tapi sebagai pengetahuan, tapi jangan disebarluaskan. Ini karena maaf saja ada istilah yang namanya kita dengan kemajuan teknologi itu kita kan memiliki HP ini kan istilahnya setan gepeng ya. Setan gepeng artinya di situ ada yang baik dan buruk. Kalau kita ingin buruk ya cari yang buruk-buruk, nah itu tidak seperti itu. Baik. Ya, tapi yang baik bisa untuk kita manfaatkan. Sepertinya contohnya kalau yang baik umpamanya dalam hal rangka pemasaran produk-produk kita itu kan bisa melalui media sosial itu ya, dengan iklan-iklan, kemudian ya, promosi-promosi yang dimana itu tidak mengenal ruang dan waktu, kapan saja, di mana saja, dan bahkan jangkauannya lebih luas dan hemat biaya. Baik. Ini yang positif, tapi yang negatif perlu ada semacam seleksi gitu. Oke. Baik. Sepakat berarti itu, tadi Mbak. Di awal juga tadi Pak Tugiman juga sempat bilang ada filternya gitu ya Pak, harus ada filternya. Karena bagaimanapun juga sosial media seperti tadi juga di awal kita berbicara bahwa udah sekali upload udah susah juga mau dihapus, tapi tiba-tiba juga ada yang udah ngopi atau nge-share lagi ya Pak. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan Pak Imam mungkin ya bisa memberikan penjelasan juga. Generasi di era digital seperti saat ini, bagaimana nih Pak untuk bisa menjadi pahlawan era modern gitu. Ini jadi tolong dong bimbingannya nih bagi kami generasi muda, gimana caranya jadi pahlawan yang era modern. Yang tadi Bapak bilang kan nggak harus bawa senjata nih kalau sekarang ya Pak. Nah tentunya gini Mbak, di era yang modern seperti sekarang ini tentunya kalau mau pingin kita menjadi pahlawan, ya kita teladani pahlawan-pahlawan kita yang memang dulu berjuang untuk negara ini nggak main-main kan, seperti itu. Salah satu contoh Soekarno kan. Nah belajarlah dari situ, banyak buku-buku tentang Pak Soekarno kan. Nah dari situlah kita harus bisa menjadi teladan beliau juga. Lah tentunya di era modern seperti sekarang ini kita paling tidak harus bisa menahan tadi yang barusan sudah disampaikan, untuk tidak ikut-ikut menyebarkan ujaran kebencian, buat hoax di media sosial. Paling enggak kita di situ dulu lah. Tapi apa yang kita lakukan di medsos, kita share di medsos adalah yang mendidik, ya kan, yang mendidik, yang memberikan cerminan
bagus, baik itu untuk anak muda maupun anak-anak. Nah, tentunya anak-anak, karena tadi Mbak Ayu bilang bahwa anaknya yang 4 tahun aja sudah bisa lebih Canggih daripada kita untuk membuka aplikasi di HP. Nah, oleh karena itu dari situlah mari kita bersama-sama untuk saling bisa menjaga supaya negara kita ini, bangsa kita ini tidak dirasuki oleh pikiran-pikiran yang selalu negatif terus. Kalau menurut saya sih itu ya. Nah, tentunya juga banyak yang lainnya lah yang bisa kita lakukan di negeri ini. Tentunya sekarang banyak juga kan orang bermedsos tapi malah menghasilkan duit. Ya. Nah, yang seperti itulah. Manfaatin momen lagi ya Pak. Ya, itu yang seperti itulah yang harusnya kita lakukan kan seperti itu. Baik. Karena ya itu maaf, jadi berilah contoh kepada anak-anak kita, tentunya yang masih di bawah 17 tahun, supaya dia juga masih dalam tahapan dia, jangan tahapan yang dewasa di atas 17 tahun. Baik, itu. Baik. Jadi memang pahlawan era modern ini macam-macam ya Pak ya. Kalau pintar dan juga mengerti teknologi ya bisa masuk di media sosial. Pahlawan lingkungan juga bisa ya Pak ya. Untuk itu lingkungan harus itu. Jadi kebersihan, menjaga kebersihan dan juga edukasi ke masyarakat terkait dengan lingkungan sekitar ini juga bisa masuk di situ ya Pak ya. Oke, baik. Ini karena waktunya juga mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya meneladani para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari Bu Ayu dulu nih mungkin bisa memberikan inspirasi buat kita semua Ibu. Tentunya mungkin ini untuk generasi muda ya. Jadi kalau melihat semangat para pahlawan dan kecintaan terhadap tanah air, kerelaan, keikhlasan, berkorban segalanya. Nah, ini tentunya di zaman teknologi ini perkembangannya sangat cepat. Jadi bagi generasi muda harapannya ini terus belajar. Belajar menggali informasi, menggali ilmu, termasuk juga dari teknologi. Nah, ini tentunya karena perkembangannya sangat cepat sekali, harapannya belajar dan belajar. Nah, ini tentunya untuk memberikan kontribusi atau pemikiran terhadap bangsa dan negara, sehingga generasi muda ini bisa menjadi generasi muda yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin, berdaya juga pastinya ya. Baik, kita juga ingin mendengar bagaimana tanggapan dari Bapak Tugiman terkait juga dengan pesannya nih Pak di Hari Pahlawan yang kemarin 10 November, anak-anak kita udah mulai upacara gitu kan, hari Ahad, hari Minggu atau libur, jadi upacara sudah mengorbankan waktu. Selain itu apa lagi nih Pak yang mau disampaikan? Monggo Bapak. Ya, kita sebenarnya mendapatkan energi karena kita punya pahlawan yang hebat-hebat ya. Benar. Dan kita semua harus menjadi pahlawan, apalagi generasi muda harus menjadi pahlawan. Jadi kalau pengen umurnya panjang, jadilah pahlawan. Karena seorang pahlawan akan dikenang nama dan kebaikannya walaupun dia sudah wafat. Bahkan dikenang amalnya walaupun dia sudah wafat. Oleh karena itu saya berharap kepada kita semua dan terutama para generasi muda, marilah kita menjadi pahlawan di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan bidang kemampuan yang kita miliki, sehingga kita dikenang sepanjang-panjangnya, selama-lamanya, sebagaimana kita sekarang masih terngiang-ngiang dengan Bung Karno karena kehebatan beliau. Nah, itulah ya kepahlawanan. Jadi kita berharap semua generasi muda dikenang dalam waktu yang lama kehebatannya, keluar biasaannya, atas inovasi-inovasinya, atas amalnya, atas sumbangsihnya, sehingga dia tetap beramal jariah
selama-lamanya. Itu pesan saya. Oke, baik. Jadi memang jangan disia-siakan segala kesempatan yang ada di depan mata begitu ya Pak ya. Baik, Pak Ribut bagaimana menanggapinya nih Pak? Pesan yang harus disampaikan nih kepada masyarakat buat kaum muda dan juga buat kaum yang sudah tidak muda lagi mungkin nih Pak. Karena kan juga banyak pahlawan di keluarga nih Pak. Ya kan, untuk kita bisa mengambil perannya masing-masing nih Pak. Monggo. Kalau saya jas merah saja. Baik. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sejarah ini tentunya akan menjadi pijakan langkah kita ke depan. Ya. Karena kita harus maju, melangkah ke depan, karena di depan ini adalah masa depan Republik ini. Ini harus anak muda harus tampil di depan. Mungkin itu. Baik. Buat yang sudah tidak muda lagi, tetap mengayomi ya Pak. Oh iya. Sudah muda lagi. Masih muda Pak. Oke, jangan ditinggalkan karena peran-peran dari yang senior-senior ini juga masih dibutuhkan nih Pak. Malah justru penting loh Mbak. Penting banget ya kan Karena makanya. ilmu yang beliau-beliau punya ini kok beliau kita-kita nih. Ini yang harus ditularkan kepada generasi muda. Benar. Makanya penting sekali. Iya, tadi saya bilang tetap hadir gitu ya Bu ya. Jadi transfernya bukan transfer yang bisa dihitung aja nih Pak gitu ya, transfer ilmu dan kebijakan kedewasaan juga. Walaupun sudah tua itu tetap semangat dan terus bergerak. Wah iya, agar lebih berdaya gitu ya. Baik, terakhir Pak Narno yang disampaikan ke masyarakat nih Pak. Kembali lagi bagaimana kita bisa meneladani para pahlawan di kehidupan sehari-hari Pak. Iya, jadi harus dengan bentuk konkret sekecil apapun para pemuda-pemuda kita untuk bisa memberikan kemanfaatan baik sesuai dengan profesi dan tugasnya masing-masing. Jadi jangan jadi penonton dalam era pembangunan sekarang ini, jadilah mengambil peran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan terus belajar tadi seperti Mbak Ayu, karena bagaimanapun kita harus tidak bisa ya mencegah arus globalisasi, arus teknologi yang serba cepat ini, ya, kita harus bisa menyesuaikan. Ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah harus memiliki etos kerja yang tinggi, ya, semangat untuk meraih prestasi, need of achievement, ya seperti bangsa Jepang itu sumber daya alamnya sebenarnya tidak begitu, tapi karena semangat etos kerjanya tinggi, kemudian bisa memakmurkan bangsanya. Ya. Itu himbauan saya, mari bersama-sama untuk bisa memberikan sumbangsih baik itu pikiran dan karya-karya nyata untuk bangsa dan negara. Baik. Baik, jadi jangan cuma jadi penonton, ikut berperan gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan juga ilmunya, karena ini juga pastinya ada transfer ilmu yang luar biasa bagi pendengar kami. Diambil banyak manfaatnya supaya kita bisa lebih berperan kembali di keluarga FAS sebagai generasi muda, bagaimana bisa menciptakan iklim yang bisa lebih membangun begitu ya. Jadi peringatan bukan hanya sekedar seremonial belaka terkait dengan peringatan Hari Pahlawan di tahun 2024 ini. Semoga tema ini benar-benar bisa menginspirasi bangsa kita, keluarga FAS, terutama masyarakat di Jawa Tengah untuk meneladani pahlawan dan tetap mencintai negeri. Saya Reni sebagai pengantar acara mengucapkan terima kasih keluarga FAS. Anda bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, melalui akun X @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng maksud kami, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jateng.prof.go.id dan juga YouTube Kominfo Jawa Tengah. Terima kasih, selamat kembali bertugas Bapak Ibu, tetap sehat, tetap semangat ya. Pokoknya diberikan luar biasa energi yang positif untuk menciptakan kedamaian dan juga kenyamanan, apalagi nih menjelang 27 November nih. Semoga visi dan misinya berjalan lancar ya Bapak Ibu. Amin. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi keluarga FAS dialog kita bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya Rede bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.